Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan حي على Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin as-sadiqin al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu biyadihi maqalidus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، هداني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah wal Jalal yang telah memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih mendapatkan kesempatan waktu luang kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita wujudkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga perintahnya dan selalu menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, baik berupa niat, langkah dan perbuatan-perbuatan kita, kiranya dapat mengindikasikan kita sebagai insan yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad. Semoga salat serta salam terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menjadi sebab kita memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Mari sama kita kuatkan nilai iman, nilai Islam serta ihsan kita yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat ini bersemayam dalam dada kita, untuk kita jaga komitmen kita agar senantiasa menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, kata puji syukur kehadirat Allah terus kita lantunkan. Saat ini kita berada di gerbang Ramadan, di bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Inilah awal daripada kita melatih mentalitas diri kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan nantinya, sehingga ibadah kita
tidak terganggu dengan kondisi-kondisi fisik kita. Ibadah kita, Ramadan kita tidak terganggu dengan berbagai macam aktivitas kita. Mudah-mudahan awal gerbang Rajab ini akan menjadi satu titik dan tolok ukur untuk kita bisa meraih kesempurnaan nantinya di ibadah Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Namun khatib kali ini tidak berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan daripada bulan Rajab. Namun ada terkaitan dengan penempaan mental kita, spiritual kita, untuk selalu kita berusaha dan semaksimal mungkin melakukan kegiatan-kegiatan dan kebaikan-kebaikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kali ini barangkali saya lebih menitik beratkan pada ijtinabun nawahi, apa saja yang menjadi larangan-larangan untuk kita, agar senantiasa kita selalu waspada menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada untayan hadis yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad yang begitu panjang, tapi khatib di sini hanya mengutip hal-hal yang terpenting dari 3 petaka kehidupan, 3 petaka yang terjadi di dalam diri seseorang. Petaka atau musibah atau kecelakaan yang terjadi dalam diri kita seyogianya haruslah kita hindari, karena berdampak negatif dalam kehidupan kita, baik dalam tatanan ibadah kita kepada Allah maupun tatanan hubungan horizontal kita sesama manusia. Tentu saja nilai kualitas hidup kita akan berkurang dan tidak optimal jika terjadi hal-hal yang negatif, jika terjadi petaka di dalam diri kita. Apa saja petaka itu? Ammal muhlikat fasyuhun syadidun wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ada 3 petaka yang akan terjadi di dalam diri kita, dalam diri seseorang, sehingga kehidupannya mengalami ketimpangan dan kekurangan, bahkan ketidakbaikan. 3 perkara yang termasuk adalah terlalu kikir, nafsu yang diperturutkan, dan keakuan diri yang disombongkan. Ikhwatal iman rahimahullah, ketiga penyakit ini barangkali tidak terasa di dalam diri kita, tetapi sering kita lakukan. Yang pertama adalah fasyuhun sadidun, yaitu terlalu kikir. Kenapa Islam mewajibkan zakat, infak dan sedekah? Karena tak lain adalah untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya, berbagi antara orang yang diberikan kelebihan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang diberikan kesederhanaan di dalam rezekinya. Tentu saja kepada manusia atau orang-orang yang diberikan keberkahan kehidupannya, kelanggengan dalam rezekinya, maka tentu untuk mensyukuri nikmat dan anugerah itu adalah dengan memberikan sebagian rezeki dan anugerahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan adalah untuk meraih bagaimana kualitas daripada ibadah kita yang terbaik. Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang begitu banyak, adalah diharuskan untuk bersyukur dan memberikan sebagian rezekinya. Dan Allah berikan kecukupan rezeki yang sederhana bagi orang-orang dan hamba Allah, maka seyogianya ia pun bersyukur dan bersabar atas kesederhanaan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah pujian yang tentu di balik pujian keduanya, yang kaya dan yang miskin, yang terbaik adalah amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat murka terhadap hamba-hambanya yang begitu bakhil, yang begitu kikir di dalam memberikan anugerah Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang menyimpan harta kekayaannya yang tidak disalurkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, maka sungguh ancaman Allah amat sangatlah dahsyat. Seperti yang diungkapkan dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan berita berupa azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan pada suatu hari nanti akan dipanaskan perak emas yang disimpan itu di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, maka akan dilelehkanlah zahab emas dan perak itu, maka akan disetrika biha jibahuhum, daripada dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Dan inilah akibat dari apa yang mereka simpan hartanya tanpa memberikan kepada orang lain terhadap diri-diri mereka. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah balasan dari Allah terhadap apa yang kamu simpan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Selain murka Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan bagi orang-orang yang bakhil, maka sesungguhnya orang-orang yang bakhil ini akan memutuskan silaturahim terhadap hubungan horizontalnya kepada manusia. Karena secara tidak langsung dia menjauhkan manusia untuk saling menolong, saling kebersamaan, saling persatuan. Dia akan terus mencoba untuk menghindar dari manusia. Dikhawatirkan manusia itu akan meminta kepada harta, minta kepada pangkat dan jabatannya. Oleh karena itu, orang-orang yang bakhil secara tidak langsung memutuskan silaturahim di antara manusia. Dan tentu saja Allah berikan ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim, tidak lain adalah bahwa mereka akan dijebloskan ke neraka jahanam, dan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Akibat dari bakhil, akibat dari terlalu kikirnya di dalam memberikan daripada nikmat yang Allah berikan, maka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, adalah wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini kita lakukan tetapi tanpa kita sadarkan diri kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, menginginkan sesuatu adalah hal yang wajar, tetapi memperturutkan keinginan tindakan itu tidaklah wajar. Manusia yang produktif karena terpacu dalam dirinya menginginkan sesuatu, tetapi ketika sudah didapatkan dan bisa memberikan manfaat, maka tidak akan mengejar-ngejarnya lagi. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang hawa muttaba, bagi orang-orang yang hawa nafsunya diperturutkan, maka dia tidak akan pernah puas, tidak memiliki standaritas dalam kehidupannya, baik itu dalam ibadahnya kepada Allah maupun dalam muamalahnya kepada manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang terturutkan hawa nafsunya tidak akan puas, karena itu hanya satu yang memberikan kepuasan mereka ketika dirinya telah dikubur.
dengan tanah. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ibna Adam utiya wadiyani mala'a min dhahabin ahabba ilaihi saniyan, walau utiya saniyan ahabba ilaihi salisan, wala yasuddu jawfu ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba." Dan seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia akan menginginkan lembah yang kedua. Ketika dua lembah emas itu diberikan, maka ia pun menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah, dan Allah Maha penerima taubat bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang yang memperturutkan ambisinya akan terjerumus mempertuhankan hawa nafsunya. Ketika dia melaksanakan kegiatannya di dalam kehidupan dunia ini, maka tidak ada orientasi dalam dirinya, tidak ada dalam pikirannya kecuali ingin menguasai dunia, menguasai harta, pangkat dan kedudukan serta jabatannya. Ketika itu pula timbul rasa sombong diri bahwa apa yang dilakukan dan apa yang didapatkan, baik itu harta, pangkat dan kedudukannya, adalah semata-mata hasil darinya, bukan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengakibatkan sombongnya seseorang ketika dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketiga sebagai petaka bagi diri kita, yang jadul mar'i bi nafsihi, keakuan diri yang disombongkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, sering terjadi terkadang tanpa kita sadari. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia awal diciptakannya adalah dari setetes air yang sangat hina. Kemudian air itu tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Ketika itu pula selama 120 hari Allah berikan ruhnya, dan Allah sempurnakanlah menjadi bayi yang sempurna. Itulah daripada ciptaan manusia. Tetapi sesungguhnya manusia bukan untuk sombong. Itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia sendiri. Tetapi alangkah naibnya ketika manusia terlahirkan di dunia, maka sesungguhnya kesombongan itu menjadi milik manusia. Ikhwatal iman rahimahullah, sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang perlu disombongkan. Kita lahir tidak memiliki apa-apa, dan kita nanti pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki apa-apa kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah marilah kita mencoba untuk menetralisirkan diri kita bahwa sesungguhnya diri kita ini hanyalah sebuah ciptaan yang hina yang Allah muliakan. Oleh karena itu kita tidak pernah untuk kita sombongkan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat, berupa kekayaan, berupa harta, pangkat dan jabatan kita. Ikhwatal iman rahimahullah, orang-orang yang sombong nanti tentunya akan melupakan daripada ibadah-ibadahnya, dan Allah pun nantinya akan melupakan dirinya ketika dia melupakan Allah di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Al-Jasiyah ayat 34, "Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin." Kepada mereka, pada hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Tempat kembalimu hanyalah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Ikhwatal iman rahimahullah, untuk itu jika ingin menuju jalan keselamatan, maka ketiga petaka itu harus dihindarkan. Jangan terlalu pelit, dan jangan memperturutkan hawa nafsu, dan jangan melakukan keakuan diri yang disombongkan. Karena ketiga ini akan melenyapkan keberadaan manusia menjadi makhluk yang merugi. Ubahlah diri kita untuk menjadi manusia yang suka berbagi, untuk menjadi manusia yang selalu qanaah, selalu puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sopan santun di
dalam mensikapi kehidupan kita ini. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa meraih ibadahnya dengan sebaik-baiknya, menjadi insan yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdad wan ni'matul musdad was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله